surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu, sehingga Tuhan izinkan kami dapat melangkah ke rumah Ibu di rumah ini, Ibu Tabarat. Kiranya Tuhanlah yang memberkati acara ini, acara ibadah sektor dan ibadah penghiburan ini dari awal hingga akhirnya, agar itu semua membawa sukacita bagi seluruh keluarga di sini, dan juga kiranya firman yang Tuhan taburkan bagi kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan kemari, kiranya Tuhanlah juga yang pimpin langkah mereka. Tuhan izinkan mereka dapat tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kiranya Tuhan layakan kami, Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan dosa-dosa kami, agar kiranya juga berkat-Mu tidak terhalang dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa permohonan ini. Amin. Berikut kita bernyanyi dari PKJ 95 ayat 1 sampai 2. Datang ya Roh Kudus, 1-2 ya. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan berkata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari Bapa yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 13 sampai 13. Kita bacanya secara responsoria. Saya membaca ayat yang ganjil, Jemaat membaca ayat yang genap selanjutnya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata bahasa masing-masing, yaitu bahasa yang berkata yang dibicara kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Yudea dan Samaria, Mesir dan daerah Galilea yang berdekatan dengan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat mengaku sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita.
Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396 ayat 1 dan 3. Satu dua, Yesus segala, 1 2 ya. Yesus segala. Kata-kata penghiburan dari seksi perempuan yang terus Ibu Naomi. Ikut Kak, situ Kak. Sudah semakin bisa menata kembali
Jemaat, kalau memang ada yang mau menyampaikan kata-kata panggilan, kalau tidak ada, kita lanjut dari kita bernyanyi dari Jemaat 358 ayat 1 dan 3. Semua yang lebih lesu, 1, 2 ya. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Dialah jalan yang benar, kedai yang bakar. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacanya bagi kita. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat, tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, firman ini diawali ketika Yesus dimintakan bertemu kepada ibunya dan saudaranya. Jadi dikatakan kepada Yesus, ibu dan saudara sedang menunggu. Tetapi aneh, Yesus bukan meresponi soal hubungan darah. Nah, jadi tapi soal kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, ibu dan saudaraku adalah
yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga saya waktu mencoba mendalaminya, saya gembira dengan pasti. Selama saya juga sanggup mendengar firman dan melakukannya, saya otomatis saudara dari Yesus. Dan kita juga semuanya seperti itu. Jadi tidak perlu mengabaikan firman Tuhan, apapun alasannya. Terima dan lakukan. Sekecil apa yang sanggup kita lakukan, lakukan. Karena memang soal saudara yang dimaksud Yesus adalah soal menjadi satu tempat. Jadi prinsipnya dulu kalau di Palestina, itu saudara aku itu. Nah, kalau diakui saudara, dia bebas ke rumahnya dan bebas juga apa yang dibutuhkannya, karena itu saudaranya. Makanya tingkat persaudaraan itu adalah menjadi contoh dari gereja itu sendiri. Jadi setelah itu, maka Yesus mengatakan mengangkat istilah saudara itu, berarti Yesus sedang terbuka apapun kebutuhan. Kalau selama dia saudaranya, apapun kebutuhan akan dilayani. Jadi sekali lagi, Yesus mau meresponi bukan hubungan darah lagi, tapi hubungan kerajaan surga. Maka siapa yang mendengar firman Tuhan, diibaratkanlah sebagai penabur. Jadi dulu, misalnya kalau di tanah Batak, orang sebelum menabur benih itu ya harus digemburi dulu sawahnya. Tapi di Palestina karena berbatu-batu seperti Pulau Samosir, nggak sempat digemburi. Jadi benih itu ditabur, sehingga ada 4 kategori jatuhnya benih itu, yaitu di lahan berbatu-batu, yang kedua di pinggir jalan, yang ketiga di semak duri, dan yang keempat di tanah subur. 4 kategori itu. 3 yaitu di berbatu-batu, jalan raya atau di semak duri. 3-tiganya sifat firman yang sampai itu didengar tapi langsung terabaikan karena berbagai masalah yang mungkin dihadapi atau sengaja dicuri iblis firman itu daripadanya. Jadi yang keempat adalah tanah subur, di sanalah tempat berakar dan tumbuh. Jadi kepada inang pos-pos juga harapan kita semua dan kita yang hadir sini memang kita tanah subur. Karena ciri-ciri yang 3 itu hadir masalah, firman Tuhan menjadi terabaikan. Bisa saja seseorang mengalami duka, kesedihan sampai bertahun-tahun tidak datang ke gereja. Dari kalian kasih tanah subur lah ya. Jadi yang duka, semua kita harus menjalani itu semua. Soal waktu sekarang dan waktunya sekarang kita adalah di tanah subur dan itu disebutlah humus atau dari humility. Tapi arti humus atau humility itu dalam bahasa Yunani ternyata bukan tanah subur, nah tapi kerendahan hati menghadirkan. Jadi rupanya tempat firman bisa subur itu kalau memiliki kerendahan hati. Memang ciri-ciri humus itu bukan ada di bawah tanah, tapi dilihat di lapisan terakhir. Artinya memang orang yang betul-betul hadir dalam firman itu terlihat juga dari perbuatannya. Tapi Paulus mengingatkan bukan mengandalkan perbuatan. Gitu. Jadi sekarang masuk firman yang sekarang kita baca tadi. Murid-muridnya heran, kenapa harus perumpamaan? Nah memang Yesus sungguh mau menerangkan sesuatu dan perumpamaan adalah memudahkan pemahaman. Jadi kalau kepada kita diceritakan, yang gimana itu gambarannya? Nah, jadi ketika seseorang tertarik menerangkan, pasti dengan satu perumpamaan. Nah ibaratnya ini, baru mudahlah kita mengerti. Jadi seperti itulah Yesus memberi perumpamaan memudahkan. Karena murid-murid yang dikatakan Yesus itu kepada mereka memang sengaja sudah dibuka rahasia-rahasia itu, sehingga murid-muridnya bersukacita terus bisa bersama firman yang hadir itu, firman yang bisa dilihat, firman yang bisa dengar, firman yang bisa disentuh. Itulah Yesus. Tapi banyak orang merindukan itu tapi nggak percaya kepada Yesus. Itu yang dikatakan Yesus. Banyak nabi-nabi rindu lihat kebenaran, tapi tidak. Kenapa? Udah hadir tapi menolak Yesus. Nah itu yang mereka membuat rugi.
pada kita juga seperti itu. Setiap saat, setiap hari firman siap didengar, firman siap dilihat, firman siap disentuh, kita berbahagia karena sang firman sudah ada. Kita sentuh dalam Alkitab. Memang saya selalu mengajarkan itu, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi jangan percaya kepada ajaran-ajaran baru. Alkitab itu katanya bukan firman Tuhan. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, tapi bagaimana membuktikan Alkitab firman Tuhan? Selalu saya ajarkan, jangan membaca kalau suruh berdoa. Apakah dikirimi WA, apakah juga diucapkan selamat ada firman. Nah, saya spontan seperti itu. Kalau ada firman Tuhan, saya langsung berdoa dulu. Hanya itu membuktikan bahwa itu firman Tuhan. Kalau enggak, itu seperti koran, itu seperti majalah yang bebas kita baca dengan bentuk apapun. Jadi Bapak Ibu membaca koran, entah angkat kaki, santai-santai, rebahan seperti itu kan bisa. Tapi membuktikan itu firman Tuhan, memang kita harus mempersiapkan diri. Satu-satunya cara membaca kita sama, cara mendengar kita sama, tapi persiapan kita mungkin berbeda. Nah, jadi dalam hal ini Yesus mau menerangkan bahwa memang kalau kita pun rindu mau mendengar itu, tapi Tuhan tidak berkenan mungkin atas keadaan-keadaan hidup kita, itu bisa saja kita ditulikan, itu bisa saja mata kita dibutakan, dan itu membuat kengerian-kengerian. Tetapi bukti Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Memang pada akhirnya tadi yang dikatakan itu bahwa mereka ingin dengar, ingin lihat, tetapi tidak, maka akan berbalik. Akan berbalik. Dan di sini dikatakan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya, maka Tuhan juga akan menyembuhkan. Berarti apa yang mau kita katakan? Susah mendengar firman Tuhan, susah juga mengikuti, adalah penyakit. Penyakit dari mana? Ya penyakit yang tadi sedikit yang kami bisa berbincang-bincang dengan Inang Nepospos. Rupanya ada juga virus itu lewat udara, lewat makanan dan yang lainnya. Kita nggak tahu. Nah, jadi virus dari iblis bisa saja lewat udara yang mengajak kita untuk tidak percaya pada firman. Dari mana kita ketahui itu? Sejak pertama bahwa ular itu menggoda Hawa. Hawa ingat firman Tuhan, ingat betul. Itu nggak bisa kain makan. Itu perintah Tuhan. Nah, tetapi apa kata iblis? Nggak betul kamu mati. Itu kata ularnya. Nggak betul. Memang itu cirinya. Perbuatan iblis itu membatalkan keyakinan kita kepada firman Tuhan. Dan banyak mungkin di antara kita mendengar nasihat-nasihat itu. Kalau seorang menderita, ayo kita berdoa. Mungkin seorang marah, berdoa, kau bilang, berbuatanlah, bantulah, kan begitu. Kadang orang percaya terpukul karena merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi orang berbuat itu akan menghakimi orang yang berdoa. Nah, jadi strategi-strategi yang dilakukan iblis itu membatalkan firman Tuhan yang akan kita terima. Itu strateginya. Maka kalau kita ingat-ingat, kita ke gereja, kita dalam persekutuan, kita beribadah di tempat lain, kita mengambang, langsung diingat, wah ini strategi iblis. Kan begitu. Harus cepat-cepat kita kalahkan dia, karena memang tujuan dari iblis itu hanya satu, supaya kita menolak firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi itu, Dia katakan sini, aku akan menyembuhkan. Tapi dengan syarat, memang kita harus datang kepadanya. Jadi orang yang mencuci baju itu belum sempat kotor, nah itu akan mudah dicuci lagi. Tapi kalau baju yang sudah lama kotor, mungkin dicuci sekali, nggak bakalan bersih. Jadi seperti itulah kita datang kepada Tuhan. Nggak bosan-bosannya kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan atas semua. Jangan bosan-bosan. Malah pernah juga saya ditanya sama pemuda, Pak Pendeta, hari ini berdoa pengampunan dosa, nanti diulangi lagi. Apa Tuhan nggak bosan mendengar doa kita? Kan begitu. Ya sama kayak baju kita, saya bilang.
baru disetrika. Hanya sekali dipakai. Kenapa dicuci lagi? Kan itu. Karena penting dipakai lagi. Kalau nggak penting dipakai lagi, ngapain dicuci? Ya dibuang aja kan begitu. Nah ternyata seperti itulah kehidupan kita. Karena perlu hidup kita dipakai besok, kita kenakan juga besok. Maka rajinlah mohon pengampunan dosa. Karena memang hidup kita pingin ada kemudahan-kemudahan. Artinya bukan saya katakan kalau kita berdoa terus nggak ada penderitaan, enggak. Menghadapi penderitaan pun kita pasti mudah. Karena sudah ada dasar-dasar kekuatan yang diberikan Tuhan pada kita. Sama itu latihan ngangkat barbel, dia latihan-latihan terus. Dia mengangkat beban-beban seperti itu kan tidak akan menjadi susah karena dia sudah melatih untuk ngangkatnya itu. Jadi nilai rohani kita pun yang terlatih juga seperti itu. Penderitaan yang datang, ya akan mudah kita hadapi. Apalagi firman Tuhan memastikan itu ya. Pencobaan-pencobaan yang datang pada kita adalah pencobaan yang sanggup kita atasi. Nah gitu. Jadi semua kita menderita ya. Gak ada yang lepas dari penderitaannya. Kenapa masih lanjut sekarang? Berarti betul firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang bisa kita hadapi. Baru-baru ini juga saya diajak untuk melakukan penghiburan kepada kawan saya satu angkatan. Dia masih muda. Jadi suaminya meninggal sama seperti Inang dan tidak mewarisi apa-apa juga. Tapi perbedaannya aku lihat sama Inang banyak. Kawan saya ini biar muda untuk sampai ke tempat dia mengebutkan terakhir napasnya, dia nggak mau, takut. Kamarnya juga dia nggak masuk itu karena takutnya. Nah saya pikir-pikir, oh berarti warisan nenek moyang kita masih sampai kepada dia. Karena orang Batak percaya kalau seorang mati menjadi hantu. Itu. Makanya kalau meninggal suaminya biarpun jahat sekali sama istrinya ini, nanti waktu meninggal istrinya pasti nangis baiknya ini. Karena takut nanti datang hantu. Memang seperti itulah agama Batak. Jadi makin tua, makin sarma tua, itu justru akan diberi persembahan. Nah itu kepercayaan orang Batak dulu. Makanya kalau mereka makan makanan enak, itu akan disediakan sebagian ditaruh letu di atas lemari. Dan kalau sentuh udah dingin, oh udah dimakan rupung itu. Itulah dulu. Tapi dulu. Nah sehingga rata-rata kalau meninggal keluarganya akan ada ketakutan yang ditinggalkan karena soal hantu. Jadi bunyi kuali di dapur udah datang. Padahal tikus sebenarnya datang. Itu lopungnya. Tapi sekarang kita sudah meninggalkan itu, tapi masih ada ternyata yang mewarisi itu. Jadi Inang juga harapan kami, kenapa harus takut? Mau tempat di mana dia itu nggak ada masalah. Karena memang semua tempat adalah tempat yang dijadikan Tuhan, sehingga berkat tempat dia terakhir juga tempat yang dia senangi juga, ya karena berkat Tuhan membuat itu. Memang saya tanya tadi, saya habis ini, nah, pas di sini senang dulu Bapak Utabar. Oh iya betul katanya itu, karena ada soal tempat terbuka. Jadi hanya saya tanya, tapi nyamuk ada nggak? Oh nggak ada. Oh iya makin betah les itu. Kalau banyak nyamuk kan ya asik aja mengkumpul, sehingga nggak betah. Nah, tapi itu pun kenapa dia mau situ? Ya karena itu berkat Tuhan. Jadi ngapain kita setelah meninggal menjadi takut? Dan rumah ini pun adalah rumah yang diberkati Tuhan. Soal menjadi sepi, ketidakhadiran almarhum, ya selama ini terus kadang udah spesifik ya Inang. Nah si ibu Inang di sana, si ibu Amang itu di sini, semua ambil kesibukan masing-masing. Nah sekarang bedanya, walau hampir sama, bedanya pasti nggak datang lagi. Jadi yang pasti kita akan ke sana karena Yohanes 14 itu berkata di mana aku berada, kamu pun akan berada, dan itu diberitakan kepada orang percaya. Itulah kata Yesus tentang kesiapan-kesiapan kita semua. Justru saat ini kita harus betul-betul memelihara firman Tuhan, mendengar dan melakukannya, karena memang tempat itu sudah pasti.
Kalau sudah berkata kepada kita bahwa Dia sendiri yang akan memberikan rahasia itu, Dia sendiri yang menyembuhkan itu, maka siapapun kita saat ini, soal selama ini tidak terlalu khusus atau fokus kepada firman, masih ada waktu. Sehingga kita semua akan bersama-sama menikmati bagaimana menjadi tanah subur, tanah humus, di mana kita ditaburkan firman bahwa kepada kita itu berakar dan bertumbuh dan berbuah sampai sejauh ini. Jadi demikian firman Tuhan bagi kita. Kiranya kita juga semua yang ada di sini boleh mengambil bagian dalam sukacita kebahagiaan orang benar itu. Orang benar hanya satu cirinya, betul berakar dalam Injil itu, berakar dalam firman. Oh iya, ya, kamu lah yang mandi. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang ditaburkan. Mungkin dari kita kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, menanggapi, sharing, kami persilakan terkait dengan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Pendeta, baik pun kita sebagai pelayan, seringkali juga merasa gagal untuk komit setia kepada membaca firman Tuhan ini. Nah sebenarnya kuncinya di situ tadi, supaya apapun yang kita alami sepanjang hidup ini, suka maupun duka dalam perjalanan hidup kita, tentunya firman itu yang selalu memberikan jalan keluar, yang di dalamnya Tuhan berbicara, yang di dalamnya juga Roh Kudus bekerja. Tapi dengan berbagai hal ya, sepertinya misalnya komit, saya harus bangun pagi, harus saat teduh gitu ya. Wah, karena mau cepat-cepat ini, ya baca saat teduhnya aja. Firmannya memang ada sedikit gitu ya. Tapi ada landasannya sebenarnya. Ada diambil dari Matius sekian-sekian, tapi diambillah satu ayat. Oleh karena kita buru-buru ini kan banyak sekali sudah ada di otak ini mau kerjakan ini. Sehingga cukup inilah gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya membatasi diri kita untuk tidak berpeluang membuka kesempatan itu, lebih banyak firman itu berbicara kepada kita gitu. Seolah-olah itu sudah secara rutinitas dan menjadi kebiasaan bisa-bisa kalau kita teruskan seperti itu. Tapi ternyata firman yang berkata sekarang itu ya sangat penting sekali gitu. Dan juga saya sendiri ragu apakah memang ini adalah lahan yang subur yang tempat saya ini gitu ya, hati saya ini gitu. Kalau memang lahan yang subur, ya pasti saya komit gitu ya. Dan apapun kendalanya gitu, saya harus bisa atasi gitu. Dan memenangkan supaya saya setia membaca firman, karena itu semua dasarnya di situ. Nah, kira-kira lebih banyak lagi memang kendala-kendala yang lain. Dan tidak hanya itu secara pribadi kita membaca di rumah, tapi dalam persekutuan kan juga di sana kita membahas itu. Misalnya kami seksi perempuan gitu ya. Tapi ada kendala sedikit pun saya bisa-bisa membatalkan untuk datang gitu loh. Ya, jadi itu kembali lagi pentingnya mana, ya kan? Nah, itu kan kembali kepada kita. Dari banyak hal, misalnya bukan saya mau menghakimi siapapun, karena saya sendiri seperti itu. Nah, masih ada lebih dipentingkan hal yang lain ini. Harus banyak penting. Jadi kira-kira apa sih kekuatan kita mau pendeta, apakah perlu kita mendoakan diri kita ini supaya betul-betul tetap setia dalam keadaan apapun. Saya sungguh-sungguh percaya kuasa Roh Kudus ya, dalam segala kelemahan saya, kekurangan saya, baik dalam pelayanan, baik dalam ya itu tadi komit dalam saya sudah dengan ini saya harus berdoa setiap hari misalnya gitu. Tapi saya percaya kalau memang kita seperti kata Pak Pendeta tadi, kita datang terus kepada Tuhan bahwa inilah saya Tuhan dengan segala kekuranganku, tolong saya
pasti ditolong. Saya sering merasakan itu, bahwa saya ditolong, diingatkan kembali. Sesibuk apapun kamu, cepat lakukan itu. Gitu. Jadi kadang-kadang kemalasan malam juga gitu kan, kalau kita udah capek, tapi saya usahakan supaya bangun lagi untuk baca sebelum tidur misalnya. Ya, kira-kira gitu sih Amang Pendeta sharing saya ya, mungkin yang lain masih punya pengalaman yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Burger. Ya. Ada lagi? Silakan. Boleh. Silakan. Pengalamannya aja. Ya, mungkin bukan sharing ya, tapi Enggak apa-apa. ingin menyampaikan sesuatu. Iya, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Amang Pendeta yang waktu itu sempat juga hadir untuk Abang Amin masih di rumah sakit, dan sempat kita berdoa meskipun mungkin tidak merupakan perjamuan syukur yang lengkap ya, tetapi saya sangat berterima kasih karena sempat mengalami itu. Begitu juga pada saat di rumah duka, saya sangat senang sekali ada kebaktian penghiburan yang diberikan kepada kami, terutama kepada saya, sehingga tidak terhingga rasa terima kasih saya kepada GKPI Menteng yang memang kami menjadi anggotanya. Memang tidak terlalu lama sebetulnya, karena kalau tidak salah saya masih di luar waktu itu bekerja. Abang Parlin yang pertama-tama mendaftar pada waktu itu sekitar tahun 2007. Saya mungkin kembali pada tahun 2013. Jadi kadang-kadang pada waktu ditanya di mana istrinya, karena istrinya tidak pernah ada pada waktu itu. Jadi yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya mohon maaf juga kepada Bang Riris dan Bang Nelson, karena setelah kedatangan kemarin itu sudah cukup lama tertunda. Kalau tidak salah tertunda mungkin 3 kali ya, Amang. Ya, karena waktu itu sudah sempat habis lebaran kita. Tapi ya itulah yang terjadi, setelah habis lebaran saya sudah siap untuk melakukan itu, tetapi kemudian Abang jatuh pada waktu itu karena penyakitnya, sehingga acara itu batal lagi. Dan jadi begitu ada kesempatan yang memang disampaikan tadi melalui Galubang, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk kita melakukan kebaktian sektor sekaligus acara penghiburan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus terang Amang Pendeta tadi Abang bercerita mengenai soal hantu ya. Saya sendiri tidak pernah merasakan itu, Amang, karena saya pikir kalau kita sudah ditinggalkan oleh seseorang, berarti kita tetap bersamanya ya, menurut saya, karena ada Tuhan Yesus yang melindungi kita. Jadi saya tidak pernah merasa, mungkin ini masih merupakan kebudayaan lama yang dipercaya orang Batak, tapi sebagai orang yang mungkin lebih banyak menggunakan rasionalnya, mungkin ini tidak pernah saya percayai gitu, Amang Pendeta. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan sebagai orang yang kehilangan, yang kita sebut sebagai long life partner ya, Pak Amang, mungkin kehilangan ini atau rasa loss ini bisa segera hilang. Meskipun kalau dihitung ini masih 3 minggu setelah Abang pergi, tetapi saya berusaha menghilangkan itu dengan satu begini nih, untuk Eda. Memang saya merasa iman saya tidak terlalu kuat ya, sehingga perjalanan keimanan saya mungkin tidak terlalu persis sama dengan orang lain. Mungkin saya sedikit sharing di sini karena saya banyak hidup di luar, dan kadang-kadang di luar itu sedikit orang lebih cenderung ke arah yang kita sebut sebagai agnostik atau ateis sekalipun, sehingga teman-teman yang di sekeliling saya itu tidak membantu saya menumbuhkan iman saya. Kadang-kadang supervisor saya dulu, kalau saya boleh bercerita sedikit sama Pendeta, dulu dia waktu saya datang pertama kali untuk belajar, dia cari, nanti saya cari kamu gerejanya apa gitu ya. Dia pergi ke satu koran di Selandia Baru, itu ada koran yang semuanya gereja-gereja itu dibuat advertensi, jadi kayak iklan, karena tidak ada yang mau datang. Jadi dari iklan-iklan ini yang mana yang kamu mau? Saya sendiri bingung ditawari seperti itu. Jadi sebetulnya ada masa-masa di mana saya tidak merasa dekat dengan Tuhan karena pengaruh lingkungan gitu. Jadi seringkali juga keinginan ke gereja ada, tetapi
gereja lingkungan tidak membantu saya untuk mana. Saya akhirnya pergi juga ke suatu pendeta, tapi ke suatu gereja, tapi gerejanya gereja baptis yang banyak apa tuh istilahnya nyanyi-nyanyi, musik-musik yang ya udahlah saya ikuti saja gitu, karena itu tidak menjadi apa suatu masalah yang saya harus atasi seperti itu. Itu pengalaman saya yang pernah saya alami. Yang kedua waktu saya mengalami keadaan di mana saya hidup di negara yang komunis, yang seperti saya cerita sama pendeta. Di situ betul-betul saya tidak pernah ke gereja karena tidak ada orang yang tidak ada orang Kristen di sekeliling saya gitu. Itu merupakan masa-masa yang cukup lama yang mungkin saya tidak pernah cerita ya Eda, tapi saya tinggal di negara komunis Laos hampir 5 tahun tanpa ada gereja. Yang ada juga kita harus bertemu dengan orang-orang bule untuk bisa bicara Kristenan misalnya seperti itu. Jadi itu juga tidak membantu saya untuk menumbuhkan iman saya atau membuat iman saya menjadi lebih lebih dekat dengan Tuhan gitu. Akhirnya itu yang saya alami, dan kemudian pada waktu saya pulang, saya melihat abang sangat rajin ke GKI Menteng. Jadi dia waktu itu meskipun karena situasinya berjauhan dengan saya, dia juga tidak ke gereja. Itu yang terjadi. Tapi setelah masuk ke GKI Menteng, saya lihat dia rajin. Kadang-kadang kalau saya tidak pergi, dia pergi juga. Dan sering cerita-cerita kalau pulang sering kali dia betah di sehabis gereja untuk ngobrol-ngobrol. Terutama dengan Indra. Jadi saya lihat dia senang sekali untuk ke gereja. Jadi saya pikir ya saya ikuti saja setiap kali ke gereja, gitu ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi mungkin saya juga sesalkan, di mana sejak pandemi akhirnya kami tidak pernah ke gereja lagi sampai datang Amang dan Amang Nelson waktu itu. Jadi memang keadaannya sudah tidak membantu sekali karena dia tidak bisa ke gereja. Kalau kita suruh mandi juga dia tidak bisa mandi, tidak mau mandi. Jadi sangat sulit saya, meskipun sudah banyak dibantu oleh Galumbang ya, dengan nanti kami jemput gitu, tapi rasanya nggak membantu juga ya, karena sulit banget ya. Jadi itu keadaan kami pada waktu itu. Jadi ada orang-orang yang bertanya, kemana ya keluarga itu yang biasanya duduk di dekat Bapak Judika. Kami sering duduk berdekatan selalu gitu ya, dekat nggak jauh dari pintu. Jadi orang-orang yang sama Inang, satu lagi saya lupa nama Inang itu, yang biasanya kami akhirnya ketemu. Bapak Judika ya? Bapak Judika ya, itu jadi kulit teman kami karena kita pasti duduk di tempat yang sama gitu. Jadi kalau kita nggak datang, kita ditanya, kenapa nggak datang Inang minggu yang lalu? Oh ya, kita jawab aja gitu. Jadi itu jadi satu pengalaman yang cukup menyenangkan untuk saya gitu, untuk ke gereja. Nah, tapi setelah ini mungkin tadi dari ibu-ibu Naomi mencoba mengajak saya pikir saya mencoba sedikit mengubah ritme hidup saya, karena memang seperti yang mungkin diketahui oleh Amang, saya ini masih tetap bekerja sampai seumur ini, tetapi tentu itu hal-hal yang harus kita perhatikan ya, bahwa kita juga semua orang akan menuju satu kehidupan yang atau akhir hidup yang sama, sehingga tentu saya juga harus berpikir ke arah itu. Jadi mungkin saya coba nanti dulu saya pernah diajak untuk ikut KOR, meskipun akhirnya suara saya jadinya, dulu kan suaranya bagus loh. Tapi karena kebanyakan ngomong mungkin soal binatang akhirnya jadi kurang bagus. Tapi saya pikir kalau ada undangan atau tadi ada sermon, minta tolong dikasih tahu aja supaya saya juga bisa ya sedikit banyak ikut aktif kembali setelah masa-masa yang sedikit menurut saya masa-masa gelap bagi kami berdua, termasuk untuk almarhum. Tapi itulah pendeta, saya pikir semua masih ada jalan yang terbuka lebar, dan jalan itu sudah ditunjukkan oleh pendeta itu sudah mengatakan bahwa ini merupakan satu hiburan ke depan yang mungkin nanti baik berguna buat saya maupun juga untuk semua yang ada di sini. Jadi sekali lagi yang terakhir saya ucapkan terima kasih sama Inang, Eda, Ito, Amang Bao karena sudah untuk hadir di rumah ini, dan puji syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan ini kepada kami semua di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Inang. Ada lagi dari kita? Kalau mungkin dari Amang, silakan. Iya, respon. Nanti ini yang terakhir ya, supaya makan kita.
Iya, jadi dari Nambaga memang tidak ada satupun di antara kita sudah sangat terjamin lah, baik waktu dan kekhususannya. Memang selalu orang beriman itu punya grafik naik turun seperti itu. Tetapi paling tidak saya memaknai juga firman Tuhan adalah makanan rohani. Jadi saya sering juga makan seperti ini, nggak terlalu saya tanya gulanya berapa ons, nah, atau kadar manisnya berapa atau berapa garamnya, enggak. Saya makan aja, saya nikmati. Nah, firman Tuhan pun saya maknai seperti itu. Kadang suatu saat saya tidak menuntut apa artinya gitu. Padahal sebenarnya saya harus memahami itu. Tapi sekali lagi saya sendiri memaknai firman Tuhan itu makan rohani. Sehingga saat teduh kami pun sederhana. Dan kalau ada saya sempatkan berbicara kepada anak-anak tentang muatan firman itu, nah saya akan bicarakan. Tapi kalau saya sendiri pun tidak memahami itu, ya saya juga merasa berharga. Hanya satu ayat itu yang tiap hari itu. Nah itu yang saya konsumsi. Jadi yang kedua memang tadi yang dibilang Inang Baga itu mengenali kelemahan keadaannya itu juga adalah sesuatu modal yang sudah kuat. Nah kadang tidak dia rasakan itu, tidak dia pahami itu. Pokoknya terus berjalan hari-hari itu tanpa kesadaran. Nah itu yang bahaya. Kalau tadi ya justru itu kekuatannya, sudah memahami kadarnya. Panggilan yang kuat itu sungguh didengar. Sehingga kekalahan kita sekarang memenuhi panggilan itu menjadi satu kesadaran. Itu adalah menjadi satu kekuatan. Nah, mungkin pengalaman kita ada yang berbeda, ada yang sama. Tapi kalau kita masuk kepada kesadaran itu, nah kita sedang dipenuhi oleh Roh. Karena saya yakin hari ini memang Pentakosta, tapi saya hadir di dalam pemahaman saya yang kuat. Memang Roh Kudus itu akan bekerja terus membaharui kita, bahkan setiap saat, setiap hari. Nah, jadi dalam hal ini pun, dalam firman yang diperdengar kepada kita, bagaimana kita sekarang sudah masuklah ke pemahaman yang kuat. Memang kita butuh dalam hidup secara di dalam firman itu. Dalam pelayanan Yesus juga holistik. Nah, jadi kadang dia berbicara tentang firman, tapi satu sisi dia peduli juga kepada hal fisik itu untuk istirahat. Nah, untuk makan. Nah, seperti itu. Jadi Maria memang ada keistimewaannya. Dia mendengar, menerima firman dan akan selalu menggumulinya dalam hatinya. Tapi ada juga Marta. Dia yang menggumuli kesibukan-kesibukan itu. Tapi saya tidak menemukan bahwa Tuhan lebih memilih Maria dan hal ini benar-benar salah. Enggak, Tuhan memaklumi itu. Nah, kepada kita yang sibuk sesibuk-sibuknya, saya percaya Tuhan memakluminya. Karena memang bukan sengaja untuk mengabaikan firman Tuhan. Tetapi orang yang sibuk tadi seperti Marta, nah memang kita ingat dia menyalahkan Maria. Kenapa kamu duduk-duduk? Kamu gak peduli ya dengan saudara ini. Nah, gitu memang. Satu sisi Marta disebut kakaknya. Jadi kamu gak peduli kepada kakakmu ini. Aku capek loh untuk melayani ini. Nah, kadang orang yang membuka hati mendengar firman Tuhan juga akan ditegur orang yang sibuk dengan kesibukan itu. Atau misalnya tadi enak ya dari kesaksian Inang mengenai pos-pos, dia menjelaskan semua kesibukannya supaya kita maklum. Tapi ada kayak gitu, malah yang ngajak itu dimarahin. Bilang nggak tahu aku sibuk ya, itu kan. Tapi ini nggak seperti dia. Mati katanya. Jadi kita semua menerima keberadaan kita masing-masing tanpa memilah-milah mana yang baik, mana ini yang tidak baik, tidak. Tapi antara Maria dan Marta sedang ada dalam persekutuan kita. Yang penting Marta yang hadir itu jangan memarahi
atau menuntut seperti Maria. Dan Maria yang dikatakan firman yang ada di sekitar kita memang harus diteruskan seperti itu. Dan Maria tidak pernah menghakimi Marta, Marta juga tidak menghakimi Maria seperti yang dikatakan Inang Baga tadi, bukan menghakimi, tapi soal kesadaran masing-masing. Nah, dengan demikian marilah kita juga akan memilih satu ritme bahwa selain peduli kita kepada hidup jasmani kita, memang jangan lupa kita harus peduli terhadap hal-hal rohani. Itu artinya orang benar itu cepat terhibur karena apa? Dia peduli soal hal-hal rohani. Dia tahu ini soal waktu. Contoh kepada perlindungan itu kan soal waktu. Karena memang harus berpisah. Nah, jadi orang percaya cepat memahami itu, makanya cepat terhibur. Jadi supaya kita tetap terhibur dalam hidup kita, mari masuk kepada apa yang dikatakan firman tadi, kita datang kepadanya, Tuhan menyembuhkannya. Atau kita mulai dengan tanah subur, kita akan berakar sampai berbuah. Nah, itulah dulu firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami sungguh bersuka cita ada di dalam nama-Mu melalui ibadah ini dan juga sekaligus penghiburan. Dan kami juga menikmati anugerah Tuhan bersama firman dan kesaksian dari Inang Nepospos juga menggugah kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita, sehingga kami rindu jemaat Tuhan semuanya. Tuhan berikan kekuatan sehingga terjadi apapun keadaan dalam hidup, kami sanggup menghadapinya, karena Tuhan juga memastikan firman-Mu bagi kami bahwa pencobaan-pencobaan yang hadir dalam hidup kami sesungguhnya adalah yang dapat kami pikul. Maka biarlah kami tidak digoda oleh iblis seolah-olah penderitaan itu adalah menjadi intimidasi atau juga menjadi tekanan-tekanan bahwa kami akan melihat bahwa itu adalah hukuman. Tetapi kami percaya Tuhan juga mengizinkan kami menghadapi banyak hal, sehingga kami tahu bahwa kehidupan kami bersama Tuhan, bahkan seperti Ayub yang sangat menderita itu, dia akan tetap setia dan percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik. Maka tidak ada alasannya untuk menolak hal di luar dari pikirannya, apakah hal yang buruk atau penderitaan. Biarlah kami juga mengimani hidup di dalam Ayub itu sendiri. Kami telah menerima banyak yang baik, yang indah, yang luar biasa dari Tuhan. Maka kami juga mempersiapkan diri menghadapi segala pun sesuatu itu di luar dari pikiran kami, memberatkan atau juga dalam hal penderitaan itu. Kami bersyukur Allah kami adalah yang peduli, yang sanggup juga merubah setiap hati kami, memperbarui kami setiap saat, sehingga kami akan semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Maka biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi menggugah kami, sehingga kami juga akan peduli tentang hal-hal rohani, peduli tentang kehidupan kami, waktu kami untuk Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah berikan, dalam kesibukan, dalam pekerjaan, semuanya itu adalah Tuhan yang memberikan. Tetapi Tuhan menyadarkan kami, ada hal yang lebih yang harus kita hadapi bersama sebagai umat Tuhan, yaitu tetap tinggal dan diam dalam firman-Nya. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita kembali akad pujian dari Kidung Jemaat 397 ayat 2. Terpuji Engkau, 1, 2. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
sakit atau mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Inilah kami Tuhan yang berkumpul pada sore hari ini di rumah Eda kami yang terkasih di sini untuk beribadah, bersekutu bersama-sama, memuliakan Engkau dan juga membawakan juga penghiburan. Oleh karena kedukaan beberapa minggu yang lampau, Tuhan telah memanggil Ito kami yang terkasih, suami dari Eda kami ini. Inilah juga arti kehadiran kami pada sore hari ini Tuhan, untuk boleh menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percayanya bahwa kalaupun Ito sudah tidak ada di sini, tetapi Engkau senantiasa tetap hadir di rumah ini Tuhan, menyertainya, menemaninya, melindunginya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh menyadarkan kami betapa pentingnya firman-Mu itu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami yang berbagai warna kehidupan yang boleh terjadi, suka maupun duka, baik pergumulan maupun dalam pencobaan-pencobaan yang datang, penyakit. Tuhan, hanya firman-Mu itu boleh yang menguatkan kami, meneguhkan kami juga, dan memberi semangat, bahkan boleh berbicara dalam diri kami untuk menasehati kami, mengingatkan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, untuk kami selalu memberikan waktu untuk menelaah firman-Mu itu, baik di tengah-tengah keluarga kami bersama dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik secara pribadi lepas pribadi, baik juga di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah jemaat-Mu di KPI Menteng, dan di mana saja Tuhan dalam perkumpulan keluarga sekalipun, karena di dalamnya banyak bejana yang begitu indah yang boleh menguatkan kami Tuhan, dan juga senantiasa memberikan kami kekuatan dan juga dorongan, semangat dalam keadaan apapun. Berkatilah firman-Mu pada malam hari ini, materaikan di dalam hati kami Tuhan, agar tidak sia-sia apa yang kami dengar, tetapi kiranya boleh berbuah lebat melalui kata, perbuatan, dan perilaku kami. Tuhan, kami sudah mendengar pengakuan dan juga kata-kata ucapan terima kasih dari Eda kami, bahwa perjalanan imannya, perjalanan hidup dia bergereja selama ini oleh karena situasi pekerjaan Tuhan yang tidak banyak membantu untuk mengembangkan dirinya terlibat dalam pelayanan. Tetapi saat ini Bapa, di tengah-tengah hati yang masih berduka, tetapi kami sungguh mendengar suatu kesaksian yang indah, bahwa ia ingin dapat bersama-sama dengan kami, bersekutu bersama, merindukan hal yang sudah lama Tuhan ia tidak tekuni karena oleh COVID yang begitu lama. Namun Tuhan, saat ini Engkau telah mendengarkan satu pengakuan yang indah. Biarlah itu boleh kiranya nyata ke depan ini, dapat terwujud, terlaksana, hanya kekuatan daripada Roh yang Tuhan berikan kepadanya yang bekerja, untuk dia dapat membagi waktunya dengan baik untuk pelayanan gereja, bahkan untuk kebersamaan di tengah-tengah Naomi, maupun di tengah-tengah seksi perempuan, maupun di tengah-tengah persekutuan sektor di tempat sekitar mereka di sini. Tuhan, tambah-tambahkan semangat, tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalani hari-harinya, walau tanpa seorang Bapa di tengah-tengah rumah ini, tetapi Engkau Bapa yang kekal dan abadi tetap ada di sampingnya, memeluknya dan memberikan ia kekuatan senantiasa. Kalaupun ia jatuh dalam kelemahan Tuhan, pasti Roh-Mu yang kudus akan memberikan semangat untuk ia dapat kuat menjalani hari-harinya, dapat bekerja seperti sedia kala, dan juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan buat sahabat kami
Teman kami yang kami kasihi juga Ibu Yohana Sihombing Bu Nenggolan, dan juga Ibu Simamora, dan juga Ibu Tobing Bu Siregar, dan mungkin ada di bagian sektor ini masih dalam pemulihan. Tolong Tuhan, tumpangkan tangan-Mu bagi orang-orang tua kami ini Bapa, agar mereka tetap semangat, kuat, bersuka cita di dalam Engkau, dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini. Tetapi Engkau ada sebagai tabib yang agung, yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan mereka melalui tangan-tangan dokter, baik obat-obatan dan makanan-makanan juga. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang ada di sektor ini Tuhan, agar pada hari-hari yang mendatang ini kerinduan untuk selalu bersama, bersekutu, menggumuli firman-Mu, kiranya Kau tumbuhkan di dalam hati mereka untuk tetap boleh terbuka setiap bulan mengadakan persekutuan di tempat ini. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati seluruh keluarga-keluarga, Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat, akal budi untuk mereka dapat membagi waktu sedemikian rupa untuk boleh juga bersekutu bersama dengan seksi perempuan dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Berkati anak-anak yang sedang ada dalam menempuh pelajaran mereka dari tingkat SD sampai kepada mahasiswa, baik di dalam gereja kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menambah-nambahkan pengetahuan dan marifat yang daripada-Mu, dan juga takut akan Tuhan menjadi kekuatan mereka menjalani hari-harinya, walau ada di tengah-tengah rumah atau di luar rumah juga. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang takut akan dan taat setia kepada firman-Mu. Ya Bapa, berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang memberikan waktu mereka untuk mengajar. Sebagian besar pertumbuhan rohani mereka ada terletak di tangan guru-guru. Lengkapi mereka dan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar pertumbuhan dari iman anak-anak sekolah minggu ini semuanya dapat diterima dengan baik, dan juga ditambah tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing. Tuhan berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Lofty yang tetap melayani di 3 jemaat. Engkau tahu pergumulan kami dalam jemaat-jemaat masing-masing. Tuhan, tambahkan ia hikmat, marifat, agar semakin tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan Tuhan untuk memberikan jalan keluar dari setiap masalah apabila ada di jemaat-jemaat kami di Resort Jaya 2 ini. Berikan kekuatan, kesehatan juga, dan juga ketabahan, kesabaran, dan juga Imam Pendeta sebagai yang penopang, pendamping Tuhan, dan juga anak-anak yang ada di Medan, baik yang di sini yang masih sekolah. Tuhan, biarlah Engkau yang memperlengkapi mereka dengan Roh-Mu untuk mereka dapat menyelesaikan studinya. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani juga di sektor ini Tuhan, dan di tempat-tempat yang lain. Kiranya gereja kami semakin erat diikat oleh cinta kasih-Mu Tuhan, untuk saling melayani, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain di dalam pelayanan yang ada di GKPI Menteng. Berkati Bapak Guru Jemaat kami yang begitu banyak juga tugasnya Tuhan, yang diemban untuk memimpin jemaat kami. Berikan kesehatan, kekuatan, dan juga iman guru jemaat dan semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalam kesatuan pelayan di GKPI Jemaat Menteng, dan juga di tempat-tempat resort yang Jaya 2 ini. Bapak yang baik, saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk yang sedang bergumul, bahkan yang sedang bersedih hati, bahkan yang sedang tertimpa kemalangan atau ingin mendapatkan kerinduan hati, baik keturunan, pasangan hidup. Tuhan, Engkau tahu kami juga memohon kepadamu, Kau melihat anak-anak kami yang sewajarnya sudah harus mendapatkan teman hidup, namun Tuhan menentukan yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Engkau akan memberikan tepat pada waktunya anak-anak gereja-Mu Tuhan yang merindukan teman hidup, dan juga tambatan hati melalui keturunan yang akan Kau berikan kepada mereka. Ya Bapa, inilah kami yang berdoa pada malam hari ini,
Dimanapun sebagian teman-teman kami yang tidak dapat hadir, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka, menyertai keluarganya, menyertai mereka satu persatu. Dan Tuhan memberkati semua kami yang hadir pada saat ini, Bapa, di dalam segala harapan kami, kerinduan hati kami, apapun itu kami pertaruhkan hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang memohon kepadamu. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang mewujud nyatakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas itu semua ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah berkat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Ketua. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 sebagai persiapan untuk kita membawa sembahan kita. Tuhan bertapa, 1, 2 ya. Tuhan bertapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dituncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan seluruh hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan
berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Senang muda tuan rumah di sini yang sudah menyediakan santapan bagi jasmani kita. Sebelumnya kita akan mohon berkat dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala apa yang telah Tuhan berikan dan kami terima daripada-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kebaktian sektor yang boleh Tuhan perkenankan kami adakan pada sore hari ini. Biarlah segala firman yang sudah kami dengar boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat, bahkan boleh berbuah melalui perbuatan kami yang menjalankan perbuatan dan ucap kata sorgawi. Dalam rasa syukur kami juga Bapa, pada sore hari ini terhidang makanan dan minuman yang sudah disediakan yang berasal dari tangan-Mu. Berkatilah agar boleh menjadi kekuatan baru untuk kami pergunakan untuk mengembalikan kesehatan kami dan melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami pada hari ini. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.